Ternyata kekosongan Kiai Muafik tersebut tidak faham. Yang pertama secara Al-Quran tidak faham, secara tafsir tidak faham, kemudian secara hadis dia tidak ngaji mungkin. Kenapa? Karena pernyataannya adalah bagaimana negara mengalahkan terhadap perintah Tuhan, atau perintah Tuhan itu dikalahkan oleh negara. Astagfirullah. Apa yang diangkat? Ternyata dalilnya adalah dia mengangkat satu ayat. Haji itu kan perintah Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu perintah Allah. Perintah Allah aja kalah sama kebijakan negara Saudi Arabia. Ada orang yang nggak boleh haji, ada apa? Disitulah ketika diplesetkan paham-paham dan dalil, Anda sudah mempunyai agama menjadi samar dan remang-remang, tidak jelas. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Kata kiai itu tidak punya dalil. Ternyata inilah yang dimaksud juga termasuk at-ta'liq 'anil iman. Umat sedikit-sedikit mulai dijauhkan dari iman. Bahwa kewajiban haji itu gugur ketika ada mafsadah, mudarat, mani' atau apapun namanya di dalam usul fikihnya. Itu sudah tidak wajib hajinya Kiai Muafik. Jadi bukan ini adik kuasa negara menggagalkan perintah Allah, bukan. Faham coba. Dan lokasinya cukup sempit, tapi kita bangun ke atas sehingga kita bisa tetap memaksimalkan fasilitas-fasilitas. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya sangat tergugah sekali untuk segera menyampaikan informasi ini. Ternyata ada beberapa hal yang perlu kita kritisi dan ada beberapa hal yang perlu kita selamatkan dari akidah umat. Salah satunya adalah salah satu tokoh yang bernama Gus Muafik. Saya melihat videonya sangat-sangat risih sekali. Karena apa? Karena ini bukan persoalan karena beliau dikasih nama Kiai NU, ulama NU. Malah inilah yang membuat saya risih, membuat saya terenyuh, membuat saya sakit hati. Kenapa? Harusnya di dalam organisasi Nahdlatul Ulama, di mana namanya saja adalah ikatan atau kelompok atau golongan para orang-orang yang mempunyai ilmu, ini malah menjadi ajang pertontonan yang tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan mempertontonkan kebodohan. Ini sangat tidak patut yang berada di dalam organisasi tersebut. Jadi saya dalam kesempatan ini, sebelumnya saya akan menyampaikan kepada Anda, saya mohon jangan sekali-kali bawa nama-nama ulama NU kepada orang yang tidak jelas integritasnya, keilmuannya. Saya lihat di situ di dalam, kalau tidak salah di Detikcom, Anda bisa lihat, tonton sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Mungkin Anda melihat kesalahan di dalam diri saya di dalam mengoreksi ini, karena ini ada kaitannya yang sangat fatal terhadap adanya keutuhan agama, keutuhan akidah. Coba salah satu contoh kita ambil saja di awal. Dari judul yang diangkat, yaitu bagaimana negara kalah dengan negara mengalahkan Tuhan, atau Tuhan kalah dengan hukum negara, perintah Allah kalah dengan negara, dan lain sebagainya. Ini pernyataan apa? Dan ini adalah salah satu istilah yang diangkat oleh salah satu kitab, yaitu Sulam Taufik, disebut dengan tasahul fiddin. Orang yang merendahkan agama, orang yang nggak senonoh di dalam beragama, orang yang sama sekali tidak mempunyai respek yang positif terhadap agama, terhadap ketuhanan. Maka saya sampaikan dalam kesempatan ini, tolong hati-hati di dalam persoalan agama, di dalam persoalan ketuhanan. Anda mengatakan ulama NU, Anda ditulis sebagai ulama NU, mohon maaf, ditulis sebagai ulama NU. Anda tahu siapa pendiri NU? Kiai Hasyim Asy'ari. Anda tahu Kiai Hasyim Asy'ari itu siapa? Yaitu santrinya Kiai Khalil Bangkalan.
Kiai Khalil Bangkalan adalah orang yang sangat warok, hati-hati sekali di dalam persoalan agama. Tidak serampangan dan tidak sembarangan di dalam persoalan agama. Apalagi pernyataan-pernyataan yang kontroversial, pernyataan-pernyataan yang sifatnya mencegah keimanan umat. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam beberapa tafsirnya, yaitu at-ta'wiq anil iman, itu banyak cabangnya. Salah satu bagaimana menyampaikan komentar-komentar sehingga komentar itu menyebabkan kemerosotan moral dan nilai keimanan manusia, keimanan umat. Ketika agama diperolok-olok, misalkan pernyataan-pernyataan nama-nama yang tidak sesuai dengan hasanah keislaman, secara terhormat, secara mulia. Misalkan pemuda tersesat diangkat-angkat di mana-mana. Saya bangga jadi pemuda tersesat. Padahal di Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semoga dijauhkan dari nama-nama pemuda tersesat. Kita tidak akan membahas dalam persoalan ini. Tapi akan saya angkat di sini adalah salah satu kritik-kritik yang sangat-sangat harus kita sampaikan. Salah satunya adalah pertama kepada presenter. Di dalam video tersebut, Masya Allah, ini sebenarnya tidak terlalu penting, tapi ini sebagai pembelajaran lah, sebagai adab bagi seorang presenter. Kalau sudah Anda tahu, Anda tampilkan bahwa Kiai Munafik, Kiai Muafik, ya, beliau menampilkan dirinya katanya membaca doa untuk corona. Dia dilihat di videonya, di fotonya, dia sedang membaca doa. Artinya apa? Dia tidak hafal doanya gitu loh. Kenapa kok masih ditanyakan? Gimana doanya, Gus? Yang mana itu? Ya, Anda akan mendapatkan penyelewengan-penyelewengan dari pernyataan-pernyataan yang tidak jelas. Akhirnya ngalor ngidul kemana-mana, pembahasannya nggak jelas. Nah, tapi dalam kesempatan ini semua ada hikmahnya. Tidak ada di alam ini yang tidak ada hikmahnya. Dari sinilah kita tahu bagaimana Kiai Muafik itu sangat lihai dan ahli dalam mengolah kata. Ditanya bagaimana doanya, ceritanya malah kemana-mana. Anda lihat videonya dalam kesempatan ini. Nah, karena PPKM, masyarakatnya yang sebagian datang ke tempat saya. Lewat cara? Ya, ada yang datang secara langsung. Ada yang sekalian minta suwo. Apa itu suwo? Suwo ya doa di musim pandemi. Memang ada doa khusus untuk mengatasi pandemi gitu? Ada. Ya. Ada. Apa Gus? Loh, ada kan, itu kan dalam bahasa agama namanya wabah. Memang ada doa khusus untuk mengatasi pandemi gitu? Ada. Ada. Apa Gus? Loh, ada kan? 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 Jadi tanpa panjang kata, saya langsung saja akan menyampaikan kepada Anda bahwa kesalahan-kesalahan yang harus diluruskan, dan dari pernyataan itu yang sifatnya adalah wawancara, tidak sampai 8 menit saya menontonnya, saya sudah bisa menyimpulkan. Jadi dalam kesempatan ini Anda yang mengatakan bahwa tabayun, selesailah. Persis Anda sudah menyatakan juga sama, tidak mempunyai kapasitas di dalam pernyataan-pernyataan, pertanyaan-pertanyaan Anda di dalam persoalan tabayun. Kita akan menyampaikan secara ilmiah. Saya akan menyampaikan secara Al-Quran, hadis, kemudian secara fikih, bagaimana kesalahan-kesalahan dan juga bagaimana ternyata kekosongan Kiai Muafik tersebut. Tidak faham, yang pertama secara Al-Quran tidak faham, secara tafsir tidak faham, kemudian secara hadis dia tidak ngaji mungkin. Kenapa? Karena pernyataannya adalah bagaimana negara mengalahkan terhadap perintah Tuhan, atau perintah Tuhan itu dikalahkan oleh negara. Astagfirullah. Apa yang diangkat? Ternyata dalilnya adalah dia mengangkat satu ayat di dalam surat Al-Imran kalau tidak salah. Mohon dibenarkan kalau salah, saya tidak hafal. Dalam ayat tersebut disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabilah. Bagi siapapun yang merasa muslim dan sesuai dengan syarat-syaratnya, maka wajib berangkat haji. Tapi di situ ada sudah diselesaikan, tidak sampai harus ke fikih, tidak sampai harus ke tafsir, tidak sampai harus ke hadis yang dijelaskan oleh baginda Nabi. Ketika ditanya oleh sahabat, dari Imam Ja'far disebutkan di dalam suatu kesempatan, bagaimana seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, man istata'a ilaihi sabila, itu apa artinya ya Nabi? Kata Nabi, yaitu az-zadu war-rahilatu, yaitu bagaimana dia mampu, bagaimana dia mempunyai sangu, bekal,
untuk hidupnya, zahaban wa iyaban, perjalanan pergi dan pulangnya, bagaimana dia perjalanannya aman apa tidak. Di situ adalah salah satu penjelasan yang sudah jelas di dalam hadis. Ini di dalam persoalan hadis. Jadi kalau Pak Muafiq menyampaikan bahwa perintah Allah itu katanya haji wajib, tapi gara-gara corona pemerintah menegaskan tidak boleh haji. Pemerintah Arab menegaskan tidak boleh haji. Ini katanya perintah Allah kalah terhadap perintah negara. Astaghfirullahaladzim. Coba pakai akal dan otak saja, meskipun Anda tidak ngaji terhadap tafsir, hadis, fikih. Misalkan paling kecil diantaranya Tanwirul Qulub, Sulam Taufik misalkan, di dalam Syarqawi, Syarah Tahrir, dan lain sebagainya. Mohon maaf, saya bukan alim, saya tidak paham sebenarnya juga terhadap ilmu-ilmu yang begitu jelas dan detail. Saya tidak ada tasawur dan tasdik di dalam keilmuan saya, tapi dalam hal ini kecemburuan saya lah yang mengangkat supaya saya berbicara. Karena apa? Serampangan di dalam menyampaikan. Masa perintah Allah kalah dengan perintah negara? Ini adalah pernyataan orang yang tidak beragama sebenarnya. Kembali lagi kepada topik tadi, saya sampaikan bahwasanya di dalam ayat tersebut Wafiq, bahwa kewajiban haji yang memang sudah ditegaskan secara jumhurul ulama, itu semuanya memang ayat tersebut dinyatakan satu kewajiban atau perintah kewajiban haji. Akan tapi di dalam ayat tersebut sudah ditafsil. Di situ ada syarat manistata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu di dalam perjalanannya, di dalam prosesnya, di dalam keadaannya, situasi dan kondisinya. Faham tidak dengan ayat tersebut? Jadi tidak perlu menunggu perintah negara tidak boleh haji. Di situ saja ketika ada wabah, ketika ada halangan, ada mudarat yang menimpa, yang mengancam, maka sudah nggak wajib haji itu. Jadi berangkat haji itu dilarang, nggak berangkat kemudian gagal hajinya gara-gara dilarang negara, bukan. Tapi itu sudah ada include di dalam ayat tersebut. Di dalam ayat tersebut sudah jelas dan detail bahwa kewajiban haji itu gugur ketika ada mafsadah, mudarat, mani' atau apapun namanya di dalam usul fikihnya. Itu sudah tidak wajib hajinya, Kiai Muafiq. Jadi bukan ini adik kuasa negara menggagalkan perintah Allah, bukan. Faham coba. Anda ingat, Anda pikir-pikir. Maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan di dalam hadis juga dari Muhammad bin Ubbad bin Ja'far. Di situ adalah seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi. Langsung ini bertanya kepada Nabi, "Mas sabil ya Rasulullah?" Apa kata Nabi? Yaitu azzatu warrahilatu, yaitu sangu dan perjalanan, situasi, kondisi, keamanan menjamin atau tidak. Kalau nggak menjamin, gugur, nggak wajib. Jadi bukan karena perintah negara, karena kebijakan negara sehingga menggugurkan kewajiban syariat Allah. Tidak. Yang terakhir, saya akan menyampaikan kepada Anda, mungkin Anda lupa atau mungkin saya husnudzon Anda pernah ngaji fikih, meskipun minimal Sulam Taufik, Sulamun Najah, atau apapun yang paling rendah sudah. Saya akan mengingatkan kembali bahwa syaratnya haji itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, kemudian baligh, hurriyah, merdeka, dan terakhir istita', yaitu mampu menjalankannya, mampu melewatinya, mampu melunasi hutang-hutangnya, dan mampu membayar semua kehidupan keluarganya di rumah zahaban wa iyaban. Baru ini wajib. Kalau semuanya tidak mampu, tidak dipenuhi salah satunya saja, enggak wajib haji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tadi membaca dengan jelas. Saya akan tampilkan kepada Anda, akan tapi saya sudah lupa, saya tidak menandainya di halaman berapa, sehingga untuk menjelaskannya tidak perlulah ya. Pada intinya di situ dijelaskan manistata'a ilaihi sabila, di antaranya adalah keamanan, perjalanan dari penyakit dan lain sebagainya. Itu jadi tidak wajib. Sekali lagi saya sampaikan kepada Anda, tolong perlahan-lahan ketika Anda ingin menyampaikan keilmuan kepada umat. Jangan-jangan apalagi Anda sudah tidak mampu menyampaikan secara ilmiah dan Anda tidak punya dasar, maka di sini kita sempatkan menyampaikan juga kepada umat, kepada siapapun yang ada di sini di dalam penonton YouTube ini. Saya sampaikan kepada Anda, kalau dulu misalkan, oh ini ulama negara, ulama adem ayam penyampaiannya, nggak perlu dalil ini dan itu. Hati-hati. Disitulah ulama-ulama yang akhirnya mempelesetkan secara keilmuan ketika mereka tidak mempunyai dasar dan dalil. Faham tidak? Disitulah ketika dipelesetkan paham-paham dan dalil, Anda sudah mempunyai agama menjadi samar dan remang-remang, tidak jelas. Dalilnya mana? Kata kiai itu tidak punya dalil.
Ternyata inilah yang dimaksud juga termasuk at-ta'liq anil iman. Umat sedikit-sedikit mulai dijauhkan dari iman. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim, la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Astaghfirullah min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa'. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren. Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu